Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15a. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, maka kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada. Hari ini saya merenungkan bagian yang sering kali luput dari perhatian dalam kisah. Setelah kubur kosong dan kabar besar itu terjadi, para penjaga justru pergi kepada pemimpin agama dan menceritakan apa yang mereka alami. Namun yang terjadi selanjutnya cukup mengagetkan. Kebenaran itu tidak diterima, melainkan ditutupi. Mereka diberi uang, diberi skenario cerita, bahkan diberi jaminan keamanan. Dan akhirnya mereka memilih untuk menyampaikan kebohongan. Saya berhenti sejenak dan bertanya, seberapa sering hal seperti ini juga terjadi dalam hidup kita? Kebenaran tidak selalu ditolak secara terang-terangan, tetapi seringkali ditukar dengan sesuatu yang terlihat lebih menguntungkan. Keamanan, kenyamanan, atau keuntungan tertentu. Tekanan itu nyata, apalagi ketika kita sedang dalam situasi sulit. Tawaran untuk menggeser sedikit kebenaran bisa terasa sangat menggoda. Dan yang lebih serius, ketika kebenaran dikorbankan, kebohongan bisa terus hidup bahkan dianggap sebagai kebenaran.
Malam ini saya ditegur dengan sangat pribadi, dan kiranya kita juga diingat. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi untuk berdiri di dalamnya. Bahkan ketika itu tidak mudah. Bahkan ketika ada harga yang harus dibayar. Kiranya kita diingatkan untuk berhenti sejenak setiap kali diperhadapkan pada pilihan. Untuk bertanya, berdoa, dan meminta kekuatan dari Tuhan agar tidak mengorbankan integritas demi hal lain. Saat saya menutup hari ini, kiranya kita rindu memiliki hati yang teguh, lebih memilih kebenaran daripada kenyamanan, lebih memilih integritas daripada keuntungan sesaat. Karena pada akhirnya, yang bernilai di hadapan Tuhan bukan seberapa aman hidup kita, tetapi seberapa setia kita berdiri dalam kebenarannya. Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Malam ini aku datang kepadamu dengan hati yang Engkau kenal sepenuhnya. Seringkali aku diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah, antara kebenaran dan kenyamanan, antara integritas dan... Aku mengakui Tuhan bahwa ada saat-saat di mana hatiku tergoda untuk memilih yang lebih mudah, walaupun itu berarti mengorbankan apa yang benar. Tuhan, kuatkanlah aku untuk berdiri dalam kebenaran-Mu. Berikan aku keberanian untuk berkata dan hidup jujur, meskipun ada harga yang harus dibayar. Tolong aku untuk tidak dibutakan oleh uang, kekuasaan, atau jaminan semu yang menjauhkan aku dari kehendak-Mu. Malam ini, aku menyerahkan hatiku kepadamu. Bentuklah aku menjadi pribadi yang berintegritas, yang tetap setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.